adalah video part kedua tentang cara setting MikroTik hotspot menggunakan access point internal MikroTik. Sebelumnya sudah saya bahas tentang pengertian MikroTik ya sedikit. Kemudian kita mulai dari topologi yang akan kita gunakan pada video kali ini. Yang pertama kita akan koneksi ke internet menggunakan modem. Dari modem kita tarik kabelan masuk ke MikroTik ke port Ether 1. Kemudian kita gunakan MikroTik yang sudah terdapat WiFi interface-nya atau WLAN 1 yang embedded ya. Ya, kita contohkan menggunakan RP951G2HND. Kita coba masuk. Sebelumnya, setelah kita masuk menggunakan Winbox, akan muncul remove configuration, yaitu biasa kita temui ketika menggunakan router baru. Dan setelah itu kita akan login ulang. Ya, ini kita akan coba beri nama dulu untuk interface Ether 1. Kemudian kita aktifkan interface wirelessnya, WLAN 1. Kita masuk lagi ke address, IP address ya. Kita tambahkan untuk interface WLAN 1, kita tambahkan IP address 192.168.1.1/24. Kemudian klik apply, pastikan networknya sudah muncul, kemudian klik OK. Kemudian kita masuk ke menu DHCP client. Nah, di sini kita akan gunakan interface Ether 1 untuk mendapatkan IP secara langsung dari DHCP server yang ada di modem ya. Jadi kita tidak perlu menambahkan IP address secara manual di Ether 1. Ya, kita sudah lihat D ya, indikasi kalau Ether 1-nya sudah mendapatkan IP dinamis, dynamic IP. Kemudian masuk ke settingan IP DNS. Di sini kita akan menambahkan DNS-nya Google ya, 8888 dan 8844. Centang kalau remote request, apply, OK. Ya, kita coba untuk lakukan ping. Apakah settingan sudah benar? Kalau sudah pingnya reply, berarti settingan DHCP-nya sudah benar dan juga DNS sudah apply ya, sudah bisa ya. Nah, di sini sudah reply, berarti settingan kita sudah benar. Oke, kita coba masuk ke menu IP hotspot. Menu hotspot, nah itu hotspot. Ya, kita tambahkan hotspot setup ya. Kita klik menu hotspot setup. Hotspot interface-nya kita pilih WLAN 1 ya, interface wireless-nya. Kemudian klik next. Local address-nya jangan lupa klik masquerade tadi. Kemudian di sini kita bisa masukkan range IP address yang akan diberikan ke klien ya, misalkan mulai dari 110 sampai 1254 ya. Kita bisa ganti sesuka kita. Kemudian klik next. Sertifikatnya kita pilih non, next. SMTP-nya nggak pakai, next. Kemudian DNS-nya kita masukkan lagi DNS punya Google saja ya, supaya lebih mudah. 8888 dan 8844. Next. DNS name-nya kita bisa isi, bisa kosongin. Oke, next. Nah, sekarang ini adalah user default ya. Kita bisa masukkan user default-nya, kita masukkan password. Contohnya admin ganteng ya, seperti saya. Oke, sudah selesai setting hotspot-nya. Kita sekarang bisa coba cek ya untuk masuk ke hotspotnya. Wah, sebelumnya kita cek dulu pada interface WLAN-nya ya. Sepertinya belum kita rubah tadi, untuk modenya masih menggunakan station sepertinya. Oh iya benar. Jadi kita gunakan mode IP bridge, bandnya kita pilih BGN ya, 2 GHz BGN. Jadi kita dapat wireless N yang lebih cepat. Kemudian kita pilih apa lagi nih, frekuensi mungkin ya. Di situ frekuensinya 2412, kita bisa pilih, terserah mau pilih berapa. Contohnya channel 1 ya, 2412. Kemudian SSID-nya, nama dari sinyalnya kita bisa isikan semua kita, misalnya MikroTik Indo Hotspot. Oke.
Kita klik OK ya. Ya, sampai sini harusnya sinyal wirelessnya sudah muncul. Coba kita cek ya. Coba lihat mana sinyalnya. Belum muncul sepertinya ya. Oke, kita coba cek lagi. Belum muncul juga nih. Nah, kita buka lagi untuk settingan wirelessnya, panggilannya sepertinya sudah benar ya. Nah, coba oke, kemudian kita cek lagi sekali lagi. Nah, itu dia sudah muncul. Nah, mungkin karena terlalu banyak sinyal jadi ngumpet dia ya. Oke, kita klik connect. Nah, setelah connect kita akan langsung dilempar ke halaman login hotspot Mikrotik ya. Seperti ini halaman login default ya, aslinya dari Mikrotik belum diganti. Kemudian kita coba untuk login, username-nya admin, passwordnya admin ganteng ya. Oke, klik OK. Iya, ini sudah berhasil login. Oh, tampaknya masih lemot nih koneksi internet saya. Coba kita masuk ke blog Mikrotik Indo. Oh iya, sudah bisa. Oke, selanjutnya kita coba masuk ke menu hotspot lagi ya. Klik IP hotspot, mana hotspotnya? Oh, hotspot. Ini dia hotspot. Iya, oke. Nah, di sini di menu hotspot ini terdapat beberapa sub menu ya, beberapa tab yang fungsinya macam-macam. Ada server profile, user profile, active, host, IP binding, service port, walled garden IP list, dan ada lagi satu cookie masih di belakang ya. Oke. Ya, itu cookie. Oke, kita coba lihat satu persatu di menu server. Di sini kita coba buka server yang sudah kita buat tadi. Namanya hotspot 1, interface-nya kita bisa pilih ya. Tadi kita gunakan WLAN 1. Kemudian address pool-nya ini adalah list dari IP address yang akan dikasih ke klien. Kemudian profilnya kita pakai hsproof 1. Ini ada beberapa parameter lain yang mungkin nggak terlalu penting ya. Kita pindah tab aja langsung ke server profile. Ada dua, default dan as profile 1 ya. Kita buka hsproof 1. Ini adalah yang tadi kita buat ya. Wizardnya kita akan terbentuk satu profile lagi. Kemudian di sini kita ada namanya DNS name. Nah, DNS name ini akan menggantikan host IP address saat kita dilempar ke halaman login nanti ya. Nah, tadi juga muncul IP address. Sekarang nanti setelah kita gunakan mikrotikindo.hotspot ini, nanti waktu kita login akan ganti DNS name. Jadi seperti itu. Kemudian ada parameter lain, HTML directory. Ini untuk tempat folder dari file hotspotnya di tempat di directory hotspot ya. Rate limit ini akan digunakan untuk membatasi keseluruhan server ya. Di situ nanti akan muncul berapa bandwidth maksimal dan minimal ya. Kemudian ada proxy, ini bisa digunakan untuk menambahkan proxy. Di tab login di sini ada beberapa settingan default, yaitu kita gunakan HTTP cap dan cookie. Nah, cookie ini fungsinya untuk menyimpan sesi login kita ya. Di situ di cookie lifetime-nya, HTTP cookie lifetime. Nah ya, kalau kita nonaktifkan HTTP cookie lifetime-nya akan nonaktif. Kemudian di HTTP cookie lifetime ini fungsinya untuk menyimpan berapa lama kita bisa login sessionnya tersimpan. Kemudian di tab radius ini kita bisa gunakan untuk koneksi ke radio server, digunakan untuk user manager ya. Nah, ini kita bisa masuk ke menu radius.
akan digabungkan di situ. Nanti akan kita bahas lebih lanjut tentang user manager dan radius. Kemudian tab user. Nah, di sini ada user admin ya. Ini user default yang tadi kita buat waktu setup hotspot di wizardnya tadi. Kemudian ketika masuk menu user ini ada beberapa parameter, server untuk semua server, all, kemudian name itu username, passwordnya itu udah password yang tadi kita masukkan, ada address, MAC address. Nah, ini yang penting ada profile. Profile itu adalah profile default ya, nanti akan kita bisa tambahkan profile lainnya, dan limitasi untuk membatasi kuota statistiknya user tersebut. Dan masuk ke tab user profile. Di sini adalah default profilnya yang kita buat tadi, secara default akan muncul ini. Di sini ada banyak parameter ya, yang kita perhatikan itu yang paling penting itu adalah di shared user dan rate limit. Ini yang biasa kita ganti dan gunakan. Shared user itu fungsinya untuk berapa banyak device yang bisa login bersamaan ke user tersebut. Nah, ini satu berarti cuma bisa satu laptop saja. Ketika sudah login laptop, mau login lagi pakai HP nggak bisa, karena access-nya sudah dipakai untuk laptop. Rate limit itu untuk membatasi ini ya, manajemen bandwidth. Kemudian GUI juga untuk manajemen bandwidth lanjutan, advertise, ada script juga. Dan aktif di sini adalah list dari aktif user yang sudah login ya, akan muncul di situ. Dan host ini adalah host itu akan menyimpan semua yang connect ya, yang terkoneksi melalui WiFi tadi tapi tidak tersimpan, tidak login, bisa muncul di situ. Kemudian di sini adalah active user. Kalau sudah login berarti akan muncul di active user, tapi kalau dia cuma connect belum login berarti akan masuk ke tab host ini. Itu detail dari tab host ini. Ini adalah laptop saya ya yang terkoneksi satu saja. Udah ada menu IP bindings. Ini fungsinya untuk membuat user itu bisa login tanpa bisa masuk tanpa login atau bisa diblokir loginnya gitu ya. Ada tiga tipe, regular, block, bypass gitu ya. Kalau regular itu masuk biasa, login biasa. Bypass itu nggak perlu login. Block itu dia nggak boleh login gitu. Dan service port ini satu aja, di sini ada port 21 FTP ya. Kemudian ada walled garden. Nah, walled garden ini fungsinya untuk mengakses, berarti user yang belum login tuh bisa mengakses alamat tertentu, bisa mengakses web tertentu gitu ya. Allow, biasanya kita gunakan allow untuk membuka alamat tertentu walaupun dia belum login, user belum login. Kemudian walled garden IP list ini ya mirip seperti walled garden, tapi di sini dia actionnya ada accept, drop sama reject. Di sini kita bisa ada parameter protokol ya, jadi bisa menentukan protokol tertentu yang bisa diakses oleh users walaupun dia belum melakukan login hotspot. Nah, kemudian cookie ini munculkan list ya, yang cookie yang tersimpan atau session dari user yang masih tersimpan itu akan muncul di cookies. Kita bisa delete juga cookiesnya di sini. Ya, mungkin itu sedikit penjelasan ya mengenai menu hotspot ini. Oke, sekian dan terima kasih. Selanjutnya di part ketiga kita akan bahas tentang penggunaan MikroTik hotspot untuk external access point ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.